Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas agama suku yang berjudul tentang kisah Vina. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Itu yang pertama, cerita singkat dari kejadian Vina. Pada tahun 2016, perempuan yang bernama Vina harus mengalami kejadian yang pilu. Ini bukan sebuah tentang kecelakaan, namun sebuah kenyataan tentang pembunuhan. Hal yang menarik di sini ialah Vina telah sendiri sebagai arwahnya yang mengungkap kebenaran akan kisah tragisnya. Kejadian ini bermula ketika keluarga mendapatkan kabar bahwa Vina mengalami kecelakaan. Dan keluarga sempat mendatangi rumah sakit dari korban dan telah mendapati korban telah dalam keadaan yang sangat kondisi kritis. Dan berbicara saja sudah tidak mampu, dan tidak berlangsung lama korban meninggal dunia. Pada awalnya keluarga menerima akan kematian dari seorang perempuan Vina ini. Namun kecurigaan muncul ketika mengecek motor yang sudah diperiksa keluarga, dan ternyata motor tersebut dalam keadaan yang baik-baik. Namun kondisi dari Vina ini sangat parah dan mengakibat kematian, dan bagi keluarga ini tidak masuk akal. Lalu kemudian ini didukung oleh seorang sahabat Vina yang dirasuki oleh arwahnya Vina dan mengungkapkan kebenaran bahwa Vina tidak kecelakaan, namun dia dibunuh, disiksa, dan diperkosa. Dan bukti ini disampaikan oleh keluarga kepada pihak kepolisian, dan pihak kepolisian menelusuri dan mengumpulkan data dan bukti-bukti bahwa Vina memang dibunuh. Lalu ada satu tersangka yang masih di bawah umur. Dia karena ketakutan, dia berkata jujur bahwa dia berkata jujur kepada kepolisian, dan akhirnya ketika ia berkata jujur, pelaku lainnya tertangkap. Namun ada pelaku lainnya yang belum ketangkap, yang entah kaburnya kemana, karena keberadaan mereka disembunyikan oleh teman-teman yang berada di penjara, maupun pihak-pihak tertentu menyembunyikan keberadaan dari 3 pelaku yang belum tertangkap ini. Lalu mengenai pokok yang kedua, yaitu tujuan dari film ini adalah keluarga ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat tentang bagaimana kisah yang sebenarnya yang dialami oleh Vina, dan juga keluarga mengharapkan untuk para kepolisian lebih mengupayakan untuk menangkap dan mengadili dengan hukum yang adil terhadap tersangka, supaya tersangka tidak melakukan perbuatan yang sama. Ada 3 poin yang ingin disampaikan oleh film ini, yaitu yang pertama tentang betapa bahayanya bully yang berkepanjangan, dan sehingga perlu dari masyarakat untuk lebih memperhatikan tentang isu-isu bully. Dan yang poin yang kedua yaitu tentang motor liar, geng motor liar. Begitu banyak di Indonesia geng motor liar yang masih belum ketangkap.
Dan yang ketiga yaitu tentang pergaulan yang bebas. Dari film ini mempunyai manfaat, yaitu supaya penonton baik orang tua dapat memberikan edukasi dan baik untuk anak muda yang kedepannya nanti sebagai membangun rumah tangga dapat memberikan edukasi terhadap anaknya betapa bahayanya kekerasan seksual dan bully, agar hal-hal ini tidak dapat terulang kembali. Lalu mengenai pesan, pembelajaran yang bisa kita petik dari film ini ialah pentingnya dari perempuan untuk menghormati dan tidak kasar terhadap laki-laki ketika ia mengajukan pendapat perasaannya. Pendapat perasaan dari laki-laki ini sangatlah sensitif. Jika ditolak dengan kasar, ini akan menimbulkan dendam dan akan menimbulkan pemikiran-pemikiran yang jahat. Dan juga penting dari laki-laki ketika memiliki kekuasaan, janganlah menindas orang-orang yang lemah. Dan pentingnya dari laki-laki untuk menerima ketika perempuan tidak menyetujui perasaannya. Perlulah kita menerima, mengoreksi, dan juga mengembangkan diri, dan bukan melainkan menendam dan merusak dan merugikan anak orang lain. Dan mengenai teladan Yesus, pada cerita tentang perempuan yang akan dimanfaatkan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mau dimanfaatkan dalam kepentingan politik, yang diobjekkan dan dimanfaatkan. Namun ketika dibawa kepada Yesus, Yesus memandang perempuan tersebut sebagai otonom dan mandiri. Makanya Yesus sangat peduli dan merangkul akan perempuan, sehingga di cerita tersebut kan perempuan yang bersinah tersebut tidak dihukum, dan itu adalah hasil kasih yang Yesus mau sampaikan pada waktu tersebut. Jadi dalam sejarah tersebut Yesus mau membuka babakan yang baru tentang adil dan sejahtera bagi umat perempuan. Lalu mengenai keperpihakan Yesus terhadap perempuan tersebut pada waktu itu, ia tidak hanya menyelamatkan, namun juga ia memberikan kehidupan yang baru dan juga pemulihan terhadap korban. Jadi Yesus meletakkan dasar kasih yang menjadi kehidupan bagi umat manusia sebagai meneladani Yesus Kristus sebagai kasih untuk mengasihi sesama manusia. Dan itu juga yang harus kita terapkan sebagai laki-laki. Dan supaya yang tertindas juga dapat mendapat hidup dengan lebih baik, dan juga di mana subjek dapat bisa berdiri sendiri. Subjek dapat berdiri sendiri tanpa penindasan. Terima kasih.